Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di sepanjang minggu sengsara yang keempat. Injil Yohanes pasal 12 ayat 20-36. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kematian adalah kepastian di dalam dunia ini. Kematian bisa dialami oleh siapa saja tanpa memandang muda tua, sehat sakit, kaya miskin. Kematian juga tidak bisa diprediksi atau diketahui kapan saatnya dan dalam keadaan yang seperti apa. Sehingga ada ungkapan bahwa kematian adalah misteri, lalu membuat manusia memandang kematian sebagai hal yang menakutkan. Namun berbeda dengan Yesus Kristus, dia tahu kapan saat kematiannya tiba, dengan cara seperti apa, dan bahkan proses kematiannya pun secara detail telah dia sampaikan kepada murid-muridnya dan para pengikutnya. Bacaan Alkitab di pasal 12 ini menjelaskan tentang Kristus yang memberitakan kematiannya. Ini menyatakan bahwa dia punya kuasa atas kematian, dia bisa menghindari kematian, tetapi dia memilih untuk taat pada kehendak Bapanya dan dengan rela memberikan nyawanya. Rasul Yohanes selaku penulis Injil Yohanes ini hendak menunjukkan bahwa Yesus Kristus sekalipun adalah manusia sejati yang harus mengalami kematian, tetapi kematiannya adalah kematian yang berbeda dengan kematian manusia pada umumnya, karena dia juga adalah Allah yang sejati. Dialah Sang Putra Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Konteks bacaan kita di pasal 12 ini adalah ketika Yesus sedang di perjalanan menuju Yerusalem menjelang saat kematiannya. Tetapi juga pada waktu itu adalah masa raya menjelang Paskah Yahudi. Paskah Yahudi atau juga disebut Hari Raya Roti Tidak Beragi adalah perayaan terpenting umat Yahudi memperingati pembebasan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Perayaan ini dirayakan selama 7 hari
Dicatat dalam Keluaran 23 ayat 15. Pada perayaan ini banyak orang Yahudi dari seluruh dunia datang ke Yerusalem untuk beribadah di sana. Di perjalanan memasuki Yerusalem inilah Yesus dieluk-elukan orang banyak. Dia naik ke atas keledai muda dan mereka bersorak, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Hal ini terjadi sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Di antaranya Mazmur 118 ayat 26 dan Sakaria 9 ayat 9. Ayat 19 sebelum bacaan kita menunjukkan bahwa di antara mereka juga hadir orang-orang Farisi yang telah bersepakat membunuh Yesus. Dan ada rasa panik yang mereka rasakan ketika melihat ada banyak orang di seluruh dunia yang datang untuk mengikut Yesus di sana. Ayat 20-22 menunjukkan di antara orang banyak itu juga hadir beberapa orang Yunani yang datang untuk bertemu Yesus. Mereka sudah mendengar cerita tentang kuasa Yesus yang banyak membuat mujizat. Salah satunya mujizat membangkitkan Lazarus yang banyak membuat orang menjadi percaya dan mengikut Yesus kala itu. Karena itu orang-orang Yunani ini penasaran dengan Yesus. Memang kebiasaan orang Yunani adalah mereka suka mencari tahu hal-hal yang bermakna dan bernilai. Tidak heran orang Yunani suka berfilsafat. Maka mereka ingin mendengar pengajaran Yesus secara langsung. Lalu muridnya Andreas dan Filipus menyampaikan keinginan orang-orang Yunani itu kepada Yesus. Ayat 23 Yesus menyatakan bahwa saatnya telah tiba, yaitu saat di mana anak manusia, yakni dirinya, dimuliakan. Ayat 24-26 merupakan pengajaran Yesus kepada orang-orang Yunani itu. Yesus mengajar mereka tentang sebuah prinsip paradoks atau pernyataan dari sesuatu yang tampak bertentangan tetapi sebenarnya mengandung kebenaran, yakni tentang biji gandum harus jatuh ke dalam tanah dan mati terlebih dahulu agar dapat menghasilkan banyak buah. Ayat ini sebenarnya menunjuk kepada Kristus sendiri, bahwasanya ia harus mati supaya menghasilkan banyak buah. Buah menunjuk pada orang-orang yang percaya kepadanya dan beroleh keselamatan serta hidup kekal. Karena itu Yesus juga disebut sebagai buah sulung, karena dia adalah buah pertama yang kemudian dibangkitkan dari antara orang mati. Ini yang Yesus maksudkan bahwa dia akan dimuliakan melalui penderitaan dan kematiannya. Selanjutnya Yesus menyatakan bahwa kehidupan kekal jauh lebih penting dan berarti daripada kehidupan duniawi. Dalam perjanjian baru yang menggunakan bahasa Yunani, ada perbedaan kata yang dipakai untuk menjelaskan hidup yang jasmani dan hidup yang kekal. Hidup yang jasmani disebut bios, dan hidup yang kekal disebut zoe. Karena itu manusia yang mencintai nyawanya dalam arti mengutamakan kehidupan duniawi atau bios itu dengan segala kenikmatannya justru akan kehilangan nyawanya, yakni zoe atau kehidupan kekal. Mengingat hidup di dunia hanyalah sementara, akan tiba saat kematian yang mengakhiri hidup di dunia. Tetapi Yesus menjamin ada kehidupan kekal bagi yang menjadikan Yesus prioritas dalam hidup di dunia ini. Karena itu bagian ini di ayat paralelnya Matius 10 ayat 39, Yesus berkata, "Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Ini diperjelas di ayat 27 bahwa mereka yang memprioritaskan dia berarti melayani dan mengikut dia mulai dari dunia ini hingga dalam kekekalan di mana Allah Bapa berada. Mereka yang akan memperoleh penghormatan dari Bapa. Sebagaimana firman-Nya dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat 27 adalah perkataan Yesus dari sisi manusianya. Perasaan yang menunjuk pada perasaan yang akan Yesus rasakan ketika dia ada di Taman Getsemani. Sekalipun dia takut karena dia juga adalah manusia sejati. Namun dia tetap harus melakukan kehendak Bapa. Dan pilihannya sudah bulat untuk menyelesaikan misi keselamatan yang adalah tujuannya datang ke dalam dunia. Ayat 28-30 menunjukkan kesatuan Bapa dengan Yesus. Suara yang terdengar dari sorga menyatakan bahwa di dalam Yesus, nama Bapa telah dimuliakan dan akan dimuliakan lagi ketika Yesus mati menebus dosa dunia.
Ayat 31-33, Yesus berbicara tentang saat kematiannya yang sudah pasti terjadi, ditandai dengan penggunaan kata sekarang. Dan kematiannya dengan cara penyaliban. Kematiannya juga akan menarik orang untuk mengikutinya, percaya kepadanya, dan beroleh keselamatan. Ayat 34 menunjukkan ketidaktahuan mereka tentang Mesias yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Karena jelas bahwa Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi, di antaranya Nabi Yesaya, tentang nyanyian hamba yang menderita, menuju pada Sang Mesias, Dia yang ditinggikan dan disanjung, namun harus menderita dan mati. Ayat 35-36 adalah ajakan Yesus untuk percaya kepada terang yang hanya sedikit waktunya ada di antara mereka. Hanya dengan percaya pada terang itu, mereka tidak akan berjalan dalam kegelapan dan menjadi anak-anak terang. Terang ini menunjuk pada dirinya, Yesus Kristus, yang tinggal sedikit lagi waktunya akan menanggung penderitaan, mati di salib, demi menyelamatkan manusia berdosa. Namun justru dengan cara itu, Dia akan dimuliakan dan orang berdosa diselamatkan. Saudaraku, kita masih dalam masa penghayatan kesengsaraan Kristus. Melalui perenungan firman di saat ini, kita mendapat pesan firman. Yang pertama, belajar dari Yesus agar jangan cepat terbuai dengan sanjungan dan pujian. Karena Yesus mengalami bagaimana banyak orang menyambut kedatangannya di Yerusalem dengan sorak-sorai, Hosana, diberkatilah Dia Raja Israel. Tetapi beberapa hari kemudian, mereka justru yang berteriak, salibkan Dia, salibkan Dia. Maka mari dengan bijak menerima setiap pujian. Jangan membuat kita lupa diri dan angkuh dengan setiap pencapaian dalam hidup. Berikan pujian hanya kepada Tuhan, Sang Pemberi karunia dalam hidup ini. Kedua, hidup yang kita jalani haruslah hidup yang bermakna. Sebagai pengikut Kristus, kita harus menjalani hidup yang bukan sekedar hidup, bernafas, makan, minum, tidur, bekerja, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Inilah hidup jasmania atau bios. Jangan kita hanya fokus menjalani hidup yang demikian, lalu tidak peduli dengan zoe atau kehidupan kekal yang dijalankan dengan hal-hal rohani yang memprioritaskan Tuhan, beribadah, berdoa, merenungkan firman, melayani Tuhan dan sesama, memberitakan firman yang disimpulkan dalam tritugas gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Mari semakin berfokus menjalani hidup yang bermakna, hidup yang semakin rohani bukan semakin duniawi. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita hidup, bukan? Maka saat masih ada kesempatan hidup di dunia ini, fokuslah pada kehidupan kekal, bukan pada hidup yang hanya sementara ini. Lantas bagaimana agar kita mengalami hidup yang semakin rohani, bukan sekedar hidup kedagingan? Tinggallah di dalam Yesus. Kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, lahir baru, hidup baru, bertobat dari cara hidup lama, dan hidup sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Seperti kehidupan baru yang Paulus alami ketika dia sudah berjumpa Yesus. Katanya dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berprinsip seperti Paulus, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan lagi katanya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketiga, ketika kita harus diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan, penderitaan dan pergumulan karena iman, karena mempertahankan kebenaran, karena menghindari dosa. Jadi bukan penderitaan yang dicari-cari sendiri ya saudara, tetapi penderitaan karena mau berkomitmen setia dan taat kepada kehendak Tuhan. Baik dalam keluarga, dalam pelayanan, di tempat bekerja, dimanapun kita berada, dalam penderitaan kita. Ingatlah prinsip biji gandum yang Yesus ajarkan dalam bacaan ini, bahwa untuk berbuah, biji gandum itu harus terlebih dahulu jatuh ke tanah, ditabur atau ditanam di dalam tanah, barulah akan mengalami pertumbuhan dan berbuah. Demikian saat kita sedang menderita karena iman, itu artinya kita sedang menabur. Dan jika kita taat dan setia, akan tiba saatnya kita menuai buah-buah iman kita.
kita dapat bersaksi tentang pertolongan Tuhan di masa-masa sulit, dan kesaksian kita pasti akan memberkati sesama kita yang juga sedang dalam penderitaan. Maka Tuhan dimuliakan dalam hidup kita dan semua orang percaya. Karena itu, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus, kendati kita harus menderita. Tetaplah melayani Tuhan dan sesama, kendati banyak kesulitan dan tantangan. Tetaplah memberi dan berbagi, kendati kita hidup berkekurangan. Karena Yesus sudah memberi teladan bahwa tidak ada kehidupan kekal tanpa kematian, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan, tidak ada mahkota tanpa salib. Berharaplah hanya kepada Yesus Kristus, baik dalam hidup di dunia ini maupun saat kematian menjemput kita. Yesus menjadi tempat kita berpegang yang kokoh, karena Yesus datang ke dunia dengan jaminan yang pasti bagi yang mau percaya kepadanya. Yohanes 10 ayat 10b, Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Selamat menghayati kesengsaraan Kristus, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai jumpa, saudara.